Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu izin mempresentasikan terkait dengan pernyataan kami dengan judul Survei Kepuasan Mahasiswa Fakultas MIPA Unisba Angkatan 2023 hingga 2025 terhadap penggunaan ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI. Adapun anggota penyusun dari pernyataan ini yaitu saya sendiri, Muhammad Ria Pratama Irawan dengan NPM 160123004 dan rekan-rekan saya yaitu Panji Satyatama dengan NPM 160123009, Laksamana Adityara dengan NPM 160123015 dan Rifki Muhammad Miftah dengan NPM 160123025. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan variabel operasional variabel. Di sini pembahasan pertama kami yaitu definisi variabel penelitian. Dalam membangun definisi, kami juga melakukan studi literatur dan dalam studi literatur kami mendapatkan terkait beberapa dimensi yang berhubungan pada penelitian kami. Di antaranya kami kutip dari jurnal Meiliana et al. Pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya itu kepuasan pengguna terhadap LMS Binus Maya, perspektif implementasi CRM pada institusi pendidikan untuk karakteristik layanan. Pada jurnalnya kami adaptasi untuk penelitian kami terutama pada kuesioner kami. Peroleh 5 dimensi dengan masing-masing pengertiannya kami juga adaptasi sendiri yaitu untuk konten variabel ini mengukur sejauh mana ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI mampu menyediakan informasi yang tepat, benar, konsisten sesuai kebutuhan mahasiswa serta didukung fitur relevan untuk proses belajar. Lalu untuk dimensi kedua akurasi, variabel ini mengukur tingkat keakuratan informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI, termasuk ketepatan rumus, integritas data, relevansi jawaban, dan ketepatan hasil pencarian materi belajar. Untuk dimensi yang ketiga format, variabel ini mengukur bagaimana ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI menyajikan informasi secara menarik, terstruktur, serasi, mudah dibaca, dan konsisten dalam format tampilan. Lalu dimensi keempat ada ease of use. Variabel ini mengukur kemudahan mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI meliputi kemudahan akses, kemudahan pengguna, kejelasan panduan, dan ketersediaan informasi tambahan yang membantu proses pembelajaran. Dan untuk dimensi yang terakhir yaitu timeless, variabel ini mengukur kecepatan respon dan ketepatan waktu penyediaan informasi pembelajaran oleh ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran berbasis AI, termasuk keterbaruan materi dan kecepatan navigasi. Seluruh dari dimensi ini akan kami gunakan dalam pembentukan kuesioner yang akan disebarkan untuk kebutuhan penelitian kami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, saya menjelaskan operasional variabel kepuasan dengan fokus pada dimensi akurasi atau ketepatan informasi. Nah, di dimensi ini tuh memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah keandalan informasi dengan item X2.1. Indikator ini tuh mengukur sejauh mana informasi yang diberikan dapat dipercaya dan konsisten. Nah, indikator kedua adalah jawaban ChatGPT akurat dengan item X2.2. Di sini responden menilai apakah jawaban yang diberikan benar dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk indikator ketiga, ketepatan hasil pencarian dengan item X2.3 itu menilai apakah hasil pencarian atau output yang diterima relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, indikator terakhir adalah kesesuaian informasi dengan hak akses dengan item X2.4. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan batasan dan hak akses yang dimiliki pengguna. Untuk slide selanjutnya, nah, untuk selanjutnya yaitu dimensi format. Dimensi ini menilai bagaimana tampilan dan penyajian informasi mempengaruhi kepuasan pengguna. Nah, indikatornya tuh ada 4. Yang pertama ada keterbacaan struktur informasi dengan item X3.1. Terus indikator keduanya itu kesesuaian elemen visual. Yang ketiganya itu kerapian tampilan. Nah, terus yang keempat ini yaitu terakhir em, mengukur konsisten format, yaitu mengukur apakah format penyajian informasi
konsisten baik dari segi gaya, tampilan maupun struktur. Nah, keempat indikator ini tuh membantu mengukur tingkat kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan kesesuaian format informasi. Slide selanjutnya yaitu eh, dimensi easy of use, di mana dimensi ini memiliki empat indikator. Yang pertama itu kemudahan akses ChatGPT dengan item X4.1, terus indikator kedua kemudahan pengompresian dengan item X4.2. Itu ini tuh kayak mengukur apakah fitur-fitur ChatGPT mudah digunakan dan tidak membingungkan bagi pengguna. Terus yang ketiga, kejelasan petunjuk pengguna. Nah, itu tuh kayak melihat apakah instruksi atau informasi cara penggunaan cukup jelas sehingga pengguna tidak kesulitan. Nah, terus indikator terakhir, ketersediaan informasi tambahan yang dimana menilai apakah ChatGPT menyediakan informasi tambahan yang membantu seperti penjelasan contoh atau bantuan lain yang memudahkan pengguna. Nah, keempat indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pengguna dari aspek kemudahan penggunaan. Teknik selanjutnya ialah operasionalisasi variabel. Untuk variabel kepuasan dengan dimensi timelines, untuk item X5.1 yaitu kecepatan respon, X5.2 kecepatan waktu pemberian informasi, X5.3 keterbaruan informasi, dan X5.4 ialah kecepatan navigasi. Selanjutnya, berikut adalah rancangan kuesionernya, yaitu dengan kita menggunakan skala Likert 1:4, 1 sampai 4. Diawali dengan 1 itu sangat tidak setuju hingga 4 itu sangat setuju. Untuk indikatornya, untuk X1.1 ialah informasi yang diberikan ChatGPT sebagai media bantu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar saya. X1.2 ChatGPT menyediakan informasi pembelajaran yang lengkap sesuai materi yang saya butuhkan. X1.3 ChatGPT memberikan informasi pembelajaran yang konsisten dan tidak saling bertentangan. X1.4-nya ChatGPT menyediakan fitur pendukung yang membantu proses pembelajaran saya. Nah, untuk yang selanjutnya ialah X2.1, informasi pembelajaran yang diberikan ChatGPT dapat dipercaya dan memiliki integritas yang baik. X2.2, ChatGPT memberikan jawaban akademik yang akurat sesuai fakta atau perhitungan yang benar. X2.3, ChatGPT menampilkan hasil pencarian materi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan saya. Dan yang selanjutnya adalah X2.4, ChatGPT memberikan informasi pembelajaran yang sesuai dengan hak asas dan batasan pengguna. Oke, kita lanjut ke item F3.1, yaitu ada struktur penjelasan yang disajikan ChatGPT mulai dipahami dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya X3.2, yaitu ada tampilan font, ukuran teks, dan elemen visual ChatGPT mudah dibaca dalam konteks belajar. Ada juga X3.3, yaitu tampilan antara muka ChatGPT rapi dan membantu saya memahami materi pembelajaran. Selanjutnya ada X3.4, yaitu ChatGPT menggunakan format penjelasan yang konsisten saat menyajikan materi pembelajaran. Selanjutnya ada X4.1, yaitu ChatGPT mulai diakses kapan saja ketika saya membutuhkannya untuk belajar. Ada juga X4.2, saya tidak mengalami kesulitan saat menggunakan ChatGPT sebagai media pembelajaran. Ada X4.3, yaitu ChatGPT menyediakan panduan yang jelas sehingga mulai digunakan untuk kebutuhan belajar. Ada X4.4, yaitu ChatGPT memberikan tooltip atau penjelasan tambahan yang membantu pemahaman materi. Selanjutnya ada X5.1, yaitu ChatGPT merespon pertanyaan pembelajaran saya dengan cepat. X5.2, ChatGPT memberikan informasi pembelajaran secara tepat waktu saat saya membutuhkannya. Ada juga X5.3, materi atau informasi yang diberikan ChatGPT selalu up to date dan relevan. Ada juga X5.4, ChatGPT menyediakan fitur navigasi yang memudahkan saya mengakses materi dengan cepat. Berikut adalah daftar pusaka yang kelompok kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata maupun sengaja pun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.